Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Mauladi dengan NIM 18070000. Saya akan mempresentasikan proposal ide saya yang berjudul biodiesel kultivasi mikroalga Keju. Nah, kita lanjut. Kita bahas pertama latar belakang. Nah, ini dia. Saya mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006. Nah, di sini tentang kebijakan energi nasional yang menimbang bahwa untuk menjamin keamanan pasokan energi dalam negeri dan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, perlu menetapkan kebijakan energi nasional sebagai pedoman dalam pengelolaan energi nasional. Yang kedua itu adalah grafik konsumsi BBM ya. Karena produksi minyak bumi tiap tahun akan terus menurun dan konsumsi BBM terus meningkat gitu ya. Nah, jadi saya membuat ide tentang biodiesel itu dari sini karena bahan bakar kita tuh semakin hari semakin menipis gitu. Nah, sedangkan konsumsinya semakin meningkat. Nah, di sini sebagai bahan alternatifnya itu bioenergi. Salah satunya bioenergi itu banyak. Nah, saya mengambil biodiesel. Dan bahan utamanya itu adalah mikroalga. Kenapa sih mikroalga gitu kan ya? Karena berdasarkan kebutuhan energi yang terus-menerus meningkat, biodiesel yang dari mikroalga itu adalah third biofuel generation, adalah salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan energi yang berkelanjutan dengan proses pembuatannya yang ekologis. Nah, terus cara membuat biodiesel dan mikroalga itu dibutuhkannya kultivasi. Nah, kultivasinya itu dari limbah cair industri whey keju. Nah, ini contohnya limbah cair whey keju yang memiliki kandungan laktosa sebesar 4-5% sehingga dapat digunakan sebagai nutrisi makhluk hidup seperti tumbuhan dan mikroorganisme penguraian untuk dijadikan media kultivasi mikroalga dalam pembuatan biodiesel. Nah, kita lanjut ke tujuan penelitian, yaitu ada tujuan umum. Nah, tujuan umumnya itu untuk menciptakan alternatif biodiesel berbasis mikroalga dengan media kultivasi whey keju sebagai energi terbarukan, ramah lingkungan, dan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan energi Indonesia. Lalu ada tujuan khususnya. Pertama, untuk mengetahui potensi pemanfaatan limbah industri whey keju sebagai media kultivasi mikroalga untuk pembuatan biodiesel. Karena kita tinggal di Bandung, jadi banyak susu gitu ya. Lalu susunya dibuat keju gitu. Daripada mubazir limbahnya, mendingan kita gunakan untuk membuat biodiesel. 2. Untuk mengetahui proses pembuatan alternatif biodiesel berbasis mikroalga dengan media kultivasi whey keju tadi. 3. Untuk mengetahui karakteristik biodiesel berbasis mikroalga dengan media kultivasi whey keju yang dihasilkan. 4. Untuk mengetahui apakah biodiesel berbasis mikroalga dengan media kultivasi whey keju yang dihasilkan efisien dalam pengaplikasiannya. Lalu ada manfaat penelitian. Pertama bagi mahasiswa. 1. Mengetahui cara pembuatan alternatif biodiesel berbasis mikroalga dengan media kultivasi whey keju. 2. Mampu menciptakan inovasi baru dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang ada. Lalu, yang kedua itu ada bagi masyarakat. 1. Mendapatkan alternatif bahan bakar berupa biodiesel berbasis mikroalga dengan media kultivasi whey keju yang ramah lingkungan. 2. Mengurangi penggunaan BBM yang tidak dapat diperbaharui. 3. Mengurangi limbah cair berupa whey keju. Ketiga itu bagi lembaga. 1. Sebagai tambahan pengetahuan dan informasi untuk pihak-pihak terkait yang akan melakukan dan mengembangkan penelitian lebih lanjut. 2. Sebagai pengetahuan awal untuk menciptakan produk khas dan produk andalan dari suatu lembaga. Lalu ada bagi pemerintah, terciptanya alternatif biodiesel baru dari pemanfaatan mikroalga dengan memanfaatkannya
keberlimpahan whey keju sebagai media kultivasi yang dapat mendukung program pemerintah terkait ketahanan energi Indonesia. Nah, ini lalu ada keuntungan penelitian. Keuntungannya apa sih? Nah, kebutuhan BBM yang meningkat karena penggunaan kendaraan sepeda motor yang semakin banyak membuat bahan baku pembuatan BBM hampir habis karena bahan baku yang digunakan terbuat dari fosil yang tidak dapat diperbaharui. Sehingga perlunya alternatif bahan baku yang ramah lingkungan dan dapat diperbarui, salah satunya dengan memanfaatkan mikroalga dengan media kultivasi limbah cair whey keju untuk bioremediasi lingkungan. Temuan yang ditargetkan. Nah, ini temuan yang ditargetkan adalah biodiesel dari mikroalga memenuhi syarat mutu biodiesel standar negara Indonesia SNI 7182/2015. Lalu biodiesel dari mikroalga memenuhi syarat mutu biodiesel standar EUREPA EN 14214/2012. Ketiga, mengimplementasikan biodiesel dari mikroalga pada mesin diesel sesuai dengan standar. Kontribusi penelitian. Satu, hasil penelitian ini sebagai salah satu implementasi tujuan dari 7 energi bersih dan terjangkau dari SDGs, Sustainable Development Goals. 2, hasil penelitian ini mendapatkan energi terbarukan sebagai alternatif bahan bakar pengganti atau dapat mengsubstitusi bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. 3, hasil penelitian ini sebagai pengembangan ilmu energi terbarukan di Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya di Departemen Pendidikan Teknik Mesin dan Departemen Pendidikan Teknologi Agroindustri. Luaran penelitiannya sudah pasti laporan kemajuan dan laporan akhir. 2, HKI, hak cipta manual book atau cara kerja untuk proses transesterifikasi in situ. Artikel ilmiah yang dipresentasikan dalam seminar internasional Tenedication Scopus ASIC Conference 2000. Ya. Jurnal ilmiah internasional bereputasi yang terindeks Scopus International Journal of Green Energy. Nah, bab 2 itu sebenarnya state of the art. Nah, pada state of the art ini diambil beberapa contoh penelitian dari yang terdahulu hingga yang terkini. Nah, itu adalah untuk menghasilkan karya inovatif dan teruji ataupun contoh untuk penelitian yang dilakukan nantinya. Dari startup ini kita belajar dari penelitian terdahulu hingga terkini perkembangan biodiesel dari tahun ke tahun yang mengalami perubahan dan standar biodiesel berdasarkan SNI 7812/2015. Dan kami memutuskan untuk menggunakan metode kultivasi mikroalga. Mikroalganya bebas, kalian bisa Pebrownies, Spirogyra, banyak lain-lain. Nah, dengan media pertumbuhan whey keju dan menggunakan tahapan transesterifikasi in situ dengan menambahkan co-solvent dan melakukan beberapa pengujian, yaitu pengujian densitas dengan pignometer dan pengujian kadar dan kualitas untuk mengetahui yield minyak mikroalga dan yield biodiesel minyak mikroalga, lalu mengimplementasikannya pada mesin diesel. Metode penelitian ini kita lanjut ke bab 3. Metode penelitian ini digunakan adalah penelitian eksperimen, true eksperimental terapannya. Penelitian ini dapat di bawah ini. Pertama, kultivasi mikroalga pada limbah whey keju. Kedua, ekstraksi minyak mikroalga. Lalu ke transesterifikasi in situ dengan penambahan co-solvent. Lanjut ke pengujian densitas dengan pignometer, lalu pengujian kadarnya. Bahan dan alat. Bahannya sudah pasti bahan habisnya mikroalga, larutan heksana, co-solvent, metanol, aquades, dan katalis. Alatnya, peralatan untuk proses ekstraksi dan transesterifikasi, kondensor, pencatat suhu, termokouple, microwave, labu leher 2, pengatur waktu, dan pengatur daya. 2. Peralatan untuk proses destilasi, kondensor, tabung soklek, labu leher 1, waterpot, hot plate. 3. Peralatan untuk menguji kadar dan kualitas itu GCMS namanya. Lanjut ke prosedur kerja kultivasi mikroalga dengan media pertumbuhan whey keju. Kultivasi mikroalga dengan media pertumbuhan whey keju, isolat mikroalga X ini dikulturkan di dalam medium basal bolt MBB dengan perlakuan
0, 0,10, 0, 20, 30, 40, dan 50%-nya whey keju. Nah, kultur tunggal mikroalga Spirogyra sp. Nah, saya di sini menggunakan Spirogyra sp ya, sebanyak 250 ml yang dipelihara dalam botol. Erlenmeyer yang 500 ml dikultur dan disimpan di ruang kultur dengan menata faktor lingkungan yang dibutuhkan seperti suhu kelembapan, intensitas cahaya, dan fotoperioda. Nah, prosedur kerja ekstraksi minyak pada mikroalga. Pertama ya, sudah pasti persiapan alat dan bahan. Lalu, memasukkan mikroalga tadi, X-nya itu Spirogyra ya, sebanyak 10 gram ke dalam labu layer 1. Terus penambahan pelarut heksana metanol sesuai dengan perbandingan yang telah ditetapkan sebanyak 50 ml. Lanjut ke penyalaan dan pengaturan daya di dalam microwave sesuai variabel yang telah ditetapkan. Pengekstraksian dengan microwave dan menghentikan proses ekstraksi ketika mencapai waktu reaksi yang telah ditetapkan. Pendinginan, campuran hasil ekstraksi, lanjut ke penyaringan hasil ekstraksi dengan filter vakum. Pencucian residu dengan 30 ml pelarutan heksana dan metanol 1:1 sebanyak 3 kali. Pemasukan filtrot ke dalam corong pisah, lalu penambahan aquades, pendistilasian filter, penghitungan persen yield yang didapatkan dan melakukan analisis GSMS. Nah, di sini prosedur kerja tahapan transesterifikasi in situ. Pertama, persiapan alat dan bahan, penimbangan mikroalga, memasukkannya ke dalam labu, pemasukan metanol katalis ke dalam Erlenmeyer, kemudian mencampur secara homogen, pemasukan campuran metanol katalis ke labu, penyalaan dan mengatur data microwave sesuai variabel yang telah ditetapkan. Pemrosesan transesterifikasi in situ, proses diawali ekstraksi yang diikuti dengan reaksi, penghentian proses transesterifikasi in situ, pendinginan, campuran hasil transesterifikasi in situ, penyaringan hasil transesterifikasi dengan filtrat vakum, penyucian residu metanol 1:1 dengan 30 ml pelarut heksana sebanyak 3 kali. Pemasukan filtrat ke dalam corong pisah dan menambahkan heksana dan perbandingan 1:1. Penggoyangan campuran dan mendiamkannya selama 30 menit sehingga terbentuk 2 lapisan. Lalu, pencucian lapisan atas dengan aquades, pendistilasian lapisan atas untuk memisahkan heksana dan fame. Penganalisian biodiesel, lalu tahapan transfikasi in situ. Nah, ini sama tahapan transfikasi in situ dengan penambahan kesolvent. Tadi persiapan alat dan bahan, penimbangan mikroalga, memasukkan ke dalam labu, pemasukan metanol katalis ke dalam Erlenmeyer, kemudian mencampurkan secara homogen, memasukkan campuran metanol katalis ke labu, penyalaan dan pengaturan data microwave sesuai variabel yang telah ditetapkan, pemrosesan transesterifikasi in situ, proses yang diambil dengan ekstraksi dan diikuti dengan reaksi, penghentian proses transesterifikasi in situ ketika mencapai waktu reaksi yang telah ditetapkan, pendinginan, campur hasil transesterifikasi in situ, penyaringan hasil transesterifikasi dan dengan filtrat vakum, penyucian residu dengan 30 ml pelarut heksana metanol 1:1 sebanyak 3 kali. Pemasukan filtrat ke dalam corong pisah dan menambahkan heksana dengan perbandingan 1:1. Penggoyangan campuran dan mendiamkan selama 30 menit sehingga terbentuk 2 lapisan. Penyucian lapis atas dengan aquades, pendistilasian lapisan atas untuk memisahkan heksana dan fame, terus penganalisisan biodiesel. Nah, di sini ada proses kerja pengujian densitas dengan piknometer. Penimbangan massa kosong piknometer 5 ml, penambahan biodiesel ke dalam piknometer, penimbangan massa piknometer yang telah berisi biodiesel, penambahan heksana hingga memenuhi piknometer, penimbangan kembali massa piknometer yang berisi biodiesel dan heksana, dan perhitungan densitas. Prosedur kerja pengujian kadar dan kualitas. Beberapa pengukuran untuk mengetahui kadar dan kualitas, beberapa berukuran untuk mengetahui yield minyak mikroalga. Ini rumusnya yield sama dengan minyak
Massa minyak mikroalga dibagi massa bubuk mikroalga dikali 100%. Dan untuk mencari yield biodiesel minyak mikroalga, yield sama dengan massa crude mikroalga dibagi massa minyak mikroalga dikali 100%. Lalu dicek di GCMS. Ya, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.